Halo, selamat jumpa kembali. Kita bertemu kembali ya dalam materi dasar-dasar pemrograman. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ya tentang array ya atau larik ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menggunakan ya larik multidimensi ya. Nah, seperti kita sudah pelajari sebelumnya ya, kita bisa menyimpan variabel di dalam komputer ya dengan menggunakan menyimpan nilai ya dalam suatu variabel dalam komputer ya. Jadi misalkan kalau di dalam notasi matematikanya kita ingin menyimpan ya data misalkan 6 gitu ya. Nah, ini kalau di komputer kita bisa pertama kita menyiapkan satu kotak gitu ya. Dan ini kita beri nama ya variabel. Kemudian 6 ini itu kita masukkan ke dalam kotak ini gitu ya, seperti itu. Kemudian setelah itu ya kita bisa menuliskan ya, kalau di dalam Pascal ya kita tuliskan di sini var ya x misalkan tipenya adalah integer ya. Kemudian setelah itu kita bisa memasukkan ya suatu nilai seperti ini gitu ya. Kemudian setelah itu kita bisa menggunakan ya variabel x ini misalkan dengan menuliskan x ya, sehingga kita bisa menampilkan x itu ke layar monitor gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan kita memiliki suatu array atau larik ya, deret angka misalkan ya. Misalkan kita punya vektor di sini. Vektor isinya adalah 2, 6, minus 3 misalkan gitu ya. Ini adalah vektor gitu ya. Nah, bagaimana kita menyimpan ini di dalam komputer ya? Nah, di situ kita menyiapkan kotak ya. Kita siapkan kotak ya yang berisi 3 kotak di dalamnya gitu ya. Nah, kemudian ini kita beri nama ya. Ini kita beri nama misalkan A di sini. Ya. Kemudian setelah itu 2, 6 dan minus 3 ini kita masukkan ke dalam gitu ya. 2, 6 dan minus 3 gitu ya. Nah, kemudian untuk masing-masing elemen ini bisa kita akses dengan menggunakan indeksnya ya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan indeks untuk array dinamis gitu ya, maka di sini diawali dengan 0 ya, kemudian ini 1, kemudian ini 2 ya. Ini adalah elemen pertama, elemen kedua dan elemen ketiga gitu ya. Nah, kemudian ini kita bisa akses dengan ya, A0 ya, kemudian A1 ya, kemudian A2 ya, seperti ini ya. Nah, bagaimana dengan kalau ini kita tuliskan dalam komputer ini ya. Nah, ini kita bisa deklarasikan ya A ini menjadi array ya. Kita gunakan di sini indeksnya ya 0 sampai 2 ya of integer di sini ya. Misalkan kita gunakan integer ya. Kemudian setelah itu kita memasukkan nilai-nilai ini ya. Jadi x 0 ya sama dengan 2 di sini ya, 2. Kemudian x maaf ini ya x ya 1 ya sama dengan 6 ya. Kemudian x 2 ya sama dengan minus 3 gitu ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita mau misalkan menampilkan ya semua elemen ini, kita bisa menggunakan perulangan ya. Kita bisa menggunakan perulangan misalkan ya 0 to 2 ya. Kemudian kita bisa menampilkan ya maaf, ini bukan x ya, ini A di sini ya. Oke, ini A ya, A I ya, seperti ini. Maka semua elemen ini akan muncul gitu ya. Nah, kita sudah belajar ini ya minggu yang lalu gitu ya. Jadi ini adalah kalau kita menggunakan array ya, jadi kita tentukan di sini indeksnya, range-nya ya, di 0 sampai dengan 2, berarti ada 3 elemen di sini ya, seperti halnya yang notasi matematika seperti ini gitu ya. Nah, tentu saja deret angka di sini tidak hanya
satuan seperti ini, tunggal, kemudian yang satu dimensi seperti ini ya, seperti vektor misalkan. Tetapi kita juga di dalam matematika menggunakan deret angka ya yang berbentuk ya matriks ya atau dua dimensi gitu ya. Nah, bagaimana kita menggunakan atau menyimpan dan mengolah ya data dalam bentuk matriks itu di dalam komputer. Nah, ini mungkin pernah saya singgung juga ya dalam pertemuan sebelumnya ketika kita membahas perulangan ya dengan nested loop ya, nested loop. Oke, kita coba ya. Oke. Nah, kita ulang kembali apa yang sudah pernah kita pelajari. Jadi kalau misalkan kita punya matriks ya, ya, misalkan di sini 1, 2, 6 ya, kemudian ini minus 1 ya, kemudian 4 ya, misalkan ini 5 gitu ya, seperti ini ya. Nah, ini dalam matematika biasa kita gunakan ya. Nah, ini bisa kita akses ya dengan menggunakan indeks ya gitu ya, indeks ya. Nah, kita bisa menggunakan row-nya dulu ya, barisnya dulu, kemudian baru kolom, atau kita gunakan kolomnya dulu baru baris ya. Nah, itu tergantung dari perjanjiannya gitu ya. Tetapi biasanya di sini kita gunakan barisnya dulu ya. Jadi di sini ini adalah baris pertama, ini baris kedua ya. Ini kolom pertama, kolom kedua, ini kolom ketiga gitu ya. Sehingga kita bisa mengakses gitu ya. Jadi M11 ya itu adalah 1 gitu ya. Kemudian M12 ya itu adalah 2 ya. Kemudian M13 ya itu adalah 6 gitu ya, dan seterusnya. Di sini M2 ya, ini baris kedua, kolom pertama ya, ini adalah minus 1 ya. Baris kedua kolom kedua ya, ini adalah 4, dan baris kedua kolom ketiga ini adalah 5 gitu ya. Seperti itu. Nah, bagaimana kita menyimpan data ini di dalam komputer gitu ya. Nah, konsepnya sebetulnya sama ya, konsepnya. Jadi kita mengikuti apa yang menjadi implementasi ya atau representasi di dalam matematika ya. Jadi kita buat di sini kotak ya, di sini ada 2 baris ya, kemudian masing-masing ada 3 kotak ya, seperti itu. Kemudian nilainya itu kita masukkan dalam kotak ini ya, kita masukkan dalam kotak ya. Kemudian ini kita kasih nama ya, kotak ini kita kasih nama, misalkan di sini adalah M ya, ini adalah M. Kemudian setelah itu kita bisa mengakses ke masing-masing elemen tersebut ya, kita bisa mengakses gitu ya, dengan cara yang sama ketika kita mengakses yang larik satu dimensi tadi ya, satu dimensi tadi. Bagaimana caranya ya? Jadi kita bisa mengakses di sini ya, M kita menggunakan indeks ya. Jadi ini indeks pertama, indeks kedua, ketiga gitu ya. Ini baris pertama, baris kedua, kolom pertama, kedua, dan ketiga ya. Kita gunakan itu ya, kita gunakan itu. Kita tuliskan di sini ya, M ya, kolom pertama ya, kemudian baris pertama, kolom pertama gitu ya. Ini isinya 1 gitu ya, ini isinya 1, kita masukkan 1 ke dalamnya gitu ya. Kemudian selanjutnya baris pertama, kolom kedua ya, ini isinya 2 gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Kemudian nanti ada baris kedua ya, baris kedua ya, kolom ketiga misalkan gitu ya. Kolom ketiga ini isinya adalah 5 gitu ya. Oke, sampai sini bisa diikuti ya. Nah, selanjutnya bagaimana kita menuliskan ini di dalam komputer. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini yang tadi sudah kita lihat ya. Jadi ada satu matriks di sini. Elemennya adalah 1, 2, 6, minus 1, 4, dan 5 ya. Kemudian kita bisa memberikan indeks di sini ya, 1, 2, 1, 2, dan 3 ya.
1 2 untuk baris dan 1 2 3 untuk kolom ya. Nah, ini kalau kita mau simpan di dalam komputer, mungkin representasinya adalah seperti ini. Kita buat kotak ya, kita buat kotak 2 baris ya dan 3 kolom gitu ya. Nah, bagaimana kita menyimpan ini di dalam komputer, itu yang kita akan lihat. Kita bisa mendeklarasikan ya, ada beberapa cara untuk mendeklarasikan variabel array 2 dimensi seperti ini ya. Yang pertama adalah kita buat seperti ini ya. Jadi m ya, array ya, kemudian berapa baris di sini ya, berapa baris di sini. Di sini misalkan 1 dan 1 sampai 2 ya. Kemudian koma di sini ya, koma, kemudian kita tuliskan kolomnya ya, range untuk kolomnya 1 sampai dengan 3. Ini of ya, integer ya, seperti ini tuh ya. Jadi kita lihat di sini ya, ini adalah untuk ke baris ya, kemudian ini untuk kolom itu ya. Jadi ada 2 kolom dan 2 baris dan 3 kolom gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kita menggunakan ya, kita menggunakan program ini ya. Nah, seperti yang tadi sudah ditunjukkan juga ya, kalau kita menggunakan larik 1 dimensi, kita gunakan ya kurung siku, kemudian kita tuliskan indeks. Nah, ini juga sama ya. Jadi pertama, ini juga ada 2 cara untuk mengaksesnya sebetulnya. Nanti kita akan lihat. Cara yang pertama adalah seperti halnya kita mendeklarasikan matriks ini ya, atau array 2 dimensi ini. Jadi pertama indeksnya ya, misalkan ini baris pertama, kemudian baris pertama, kolom pertama gitu ya. Jadi ini baris pertama, kolom pertama, ini kita masukkan 1 di situ ya. Kemudian baris ke pertama, kolom kedua gitu ya, ini kita masukkan 2. Kemudian baris pertama, kolom ketiga ya, ini kita masukkan 6 gitu ya. Kemudian kita lanjutkan baris kedua ya, baris kedua kolom pertama, ini kita masukkan -1 ya. Kemudian baris kedua kolom kedua ya, ini kita masukkan 4 ya. Kemudian terakhir baris kedua kolom ketiga ya, ini kita masukkan 5 di situ gitu ya. Kita bisa memasukkan seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa memanfaatkan loop ya. Kita bisa memanfaatkan nested loop ya, atau loop di dalam loop, atau loop bersarang ya, untuk misalkan menampilkan seluruh elemen yang ada ini ya. Kita bisa tuliskan ya, misalkan untuk barisnya kita gunakan I ya, kemudian untuk kolomnya kita gunakan J ya. Jadi I ya untuk baris ya 1 sampai dengan 2 di sini ya. Kemudian untuk kolomnya ya, kita gunakan J 1 sampai dengan 3 gitu, ya. Kemudian kita tampilkan di sini ya, di M I J ya, seperti ini. Ini akan menampilkan semua elemen ini ya, 1 2 6 1 4 5 gitu ya, seperti ini. Nah, hanya kalau kita tuliskan seperti ini, tentu saja dia akan memanjang ke kanan ya, dia akan memanjang ke kanan karena ini ada right ya, right. Kalau kita tuliskan di sini menggunakan ya right ln, tentu saja dia akan ke bawah gitu ya. Ya, dia akan ke bawah ya, 1 2 6 1 4 5 dan seterusnya gitu. Nah, kalau kita mau menambahkan misalkan baris pertama, kolom pertama, kita bisa tambahkan di sini ya, baris pertama, kolom pertama. Jadi baris ke I, kolom ke J, elemennya adalah M I J seperti itu ya. Kita juga bisa modifikasi lagi dengan menambahkan right ln gitu ya, untuk menampilkan misalkan barisnya dulu ke kanan, kemudian baris kedua ke bawah ya, kemudian nanti kolom lagi ke kanan ya, dan seterusnya seperti itu gitu ya. Jadi kita lihat di sini ya. Jadi yang pertama, cara mendeklarasikannya ini adalah cara yang pertama ya. Cara yang pertama seperti ini ya. Kita bisa deklarasikan. Kemudian cara menggunakannya juga ya. Yang pertama ya, seperti ini ya. Kita tuliskan
Ini untuk dimensi pertama dan untuk dimensi kedua, gitu ya. Oke, baik, kita lihat contoh programnya ya. Kita buat satu file di sini ya. Saya beri nama di sini 2D array ya, 2 dimensional array. Kemudian di sini ada template-nya begin dan end ya. Yang pertama kita deklarasikan variabelnya ya. Tadi kita menggunakan nama variabelnya adalah m ya. Kemudian kita buat array 2 dimensi ya, 2 baris 3 kolom tadi ya. Jadi kita buat di sini array. Kemudian yang pertama kita gunakan array statis ya, dengan rentang 1 sampai 2 untuk baris ya, dan 1 sampai 3 untuk kolom ya. Tipenya adalah integer seperti ini ya. Kemudian tadi kita lihat contohnya, kita masukkan beberapa angka di sini ya ke dalam masing-masing elemen. Ke elemen pertama, baris pertama, kolom pertama ya, kita masukkan di sini 1 ya. Kemudian baris pertama kolom kedua ya, kita masukkan 2 ya, dan seterusnya ya. Pertama kolom ketiga kita masukkan 6 ya. Kemudian baris kedua ya, jadi kolomnya sudah habis ya, kita masuk ke baris kedua, kolom pertama kita masukkan -1 ya. Kemudian baris kedua kolom kedua ya, kita masukkan 4 ya. Kemudian baris kedua kolom ke 5 ya, kita masukkan 5 ya, seperti ini. Oke. Nah, yang berikutnya kita akan coba tampilkan ya semua elemen ini dengan menggunakan perulangan ya, loop di dalam loop ya, atau nested loop. Jadi kita perlu dua variabel di sini ya sebagai counternya. Saya gunakan i dan j di sini ya. Kemudian untuk baris ya, itu dimulai dari 1 ke 2 seperti ini ya. Kemudian untuk kolom ya, kita menemukan j dimulai dari 1 ke 3 seperti ini ya. Kemudian saya tampilkan, pertama saya akan tampilkan seperti ini ya, menggunakan mij ya, untuk menampilkan elemen ke i kolom ya, baris ke i kolom ke j gitu ya, baris ke i kolom ke j gitu ya, sehingga nanti akan muncul di situ ya 1 2 6 -1 4 5 gitu ya. Nah, kita coba dulu ini ya, kita compile, kita pastikan tidak ada error. Oh, ada warning di sini ya, ada warning range check error ya, while everything constant 5 must be between 1 and 3. Oke, oh ini ya, ini salah ya, ini kita seperti ini ya. Oke, kita compile lagi. Oke, kita pastikan tidak ada error, tidak ada warning ya. Oke, kita coba jalankan. Oke, kita lihat di sini ya, 1 2 6 -1 4 5 ya, sesuai dengan apa yang sudah kita buat gitu ya. Nah, tetapi kalau begini kan tidak kelihatan ya bentuk asal dari matriksnya. Di situ ada 2 baris 3 kolom ya. Nah, kita akan buat seperti itu dengan menambahkan, pertama kita ubah dulu ya, right-nya ini kita ubah. Kita akan menampilkan ke kanan ya, kita akan menampilkan ke kanan ke arah kolom ya, dalam satu baris. Kalau kolomnya habis, kemudian akan pindah ke baris berikutnya ya, seperti ini ya. Jadi di baris ke-16 ini akan diulang sebanyak kolom. Kalau sudah habis, maka akan lanjut ke baris ke-17, kemudian kita pindah baris ke baris berikutnya gitu ya. Kemudian kalau ini kita jalankan seperti ini, maka bilangan itu angkanya itu akan berdempetan
ya, akan berdempetan. Nah, supaya ada jeda ya antara angka ya di dalam kolom, kita kasih jeda di sini ya. Nah, supaya jedanya itu seragam ya, karena seperti kita lihat angkanya di sini ya, ada yang 1, ada yang 2, ada yang -1 gitu ya. Jadi ada yang 1 digit, ada yang 1 digit tapi ada minusnya. Nah, supaya nanti bisa rata ya tampilannya, ini kita gunakan format di sini ya. Nah, formatnya saya buat 3 ya, 2 untuk angkanya sendiri dan 1 untuk jarak ya, spasi antar bilangan dalam satu baris ya. Oke, jadi kita buat seperti ini. Kita coba compile lagi. Oke, sudah tidak ada masalah. Kemudian kita coba jalankan. Oke ya, hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. 1, 2, 6, -1, 4, dan 5 gitu ya. Nah, kita coba misalkan ya, kita ubah di sini menjadi 16 misalkan ya. Jadi baris pertama kolom ketiga itu 16 gitu ya. Nah, ini kira-kira hasilnya seperti apa nih? Kita coba compile dulu. Kemudian kita coba jalankan. Ya, jadinya seperti ini gitu ya. Jadi tetap dia di baris pertama. Gitu. Oke. Ya, ini kita lihat dulu ya seperti. Oke, tadi kita sudah melihat ya bagaimana kita menuliskan ya matriks ya atau array 2 dimensi ini di dalam program ya. Dan kita juga sudah lihat tadi ya bagaimana apa namanya contoh programnya gitu ya. Contoh program kita sudah lihat tadi dan bagaimana hasilnya. Nah, sekarang kita akan melihat ya bagaimana cara yang lain ya untuk mendeklarasikan dan juga untuk mengakses ya ke elemen yang ada di dalam array atau larik 2 dimensi ini gitu ya. Nah, kalau tadi kita tuliskan ya kita deklarasikan M ini ya dengan cara seperti ini ya, array 1, 2 kemudian 3 seperti ini ya, seperti ini ya, yang menunjukkan bahwa ini adalah untuk dimensi pertama dan ini adalah untuk dimensi kedua gitu ya, dimana dimensi pertama adalah baris, dimensi kedua adalah kolom gitu ya. Kita anggap seperti itu, tapi sebetulnya ini kita tukar juga nggak masalah gitu ya, kita tukar juga nggak masalah. Jadi ini adalah misalkan kolom ya, kita anggap ini kolom, berarti ini 1 sampai dengan 3 ya, kemudian barisnya 1 sampai dengan 2 seperti itu ya. Yang penting kita konsisten gitu ya, mana yang dimensi pertama, mana yang dimensi kedua gitu ya. Nah, sebetulnya ada cara lain ya untuk mendeklarasikan ini ya, yaitu dengan menganggap pertama kita buat ini sebagai dimensi satu dimensi dulu. Jadi kita mendeklarasikannya itu per dimensi ya, kita mendeklarasikan per dimensi. Katakanlah ini ya, jadi kita anggap ya masing-masing itu adalah satu dimensi gitu ya. Ini masing-masing ini adalah satu dimensi ya. Jadi ini adalah ya vektor pertama, ini vektor kedua, atau kita balik gitu ya. Yang barisnya dulu juga nggak apa-apa ya. Jadi misalkan ya seperti ini ya. Ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Oke, atau kita tulis lagi aja ya. Kita tulis lagi. Oke, jadi ini tadi ya 1, 2, 6 ya, -1, 4, 5 ya. Jadi kita anggap ini masing-masing adalah vektor ya, larik satu dimensi ya, larik satu dimensi ya. Sehingga ini bisa kita buat gitu ya. Yang jadi pertama ya, kita buat seperti ini. Jadi sebentar ya. Jadi kita buat ya, ini ada kotak ya, ada kotak ya. Kemudian isi dari kotak ini ya, ya, ini ada 3 kotak ya, 3 kotak harusnya ada 3 kotak.
Nah, isi dari kotak ini, ya, isi dari kotak ini adalah kotak seperti ini, gitu ya. Gitu, ya. Ini semua ada di dalam sini, gitu ya. Ini semua ada di dalam sini, ya. Sehingga kalau ini kita jadikan satu, ya, kita akan memiliki ya seperti ini, dan ini ada dua kotak di sini, ya. Dan dalamnya ada dua kotak, gitu ya, seperti itu ya. Jadi yang masing-masing kita bisa isi satu, ya, ini minus 1, ini 2, ini 4, ya, kemudian ini 6, ini 5, gitu ya, gitu. Jadi ini adalah kolom, ya, kemudian ini adalah barisnya, gitu ya. Atau kita balik, ya, kita balik juga nggak apa-apa, ya. Kita balik, ini kita balik, ya, kita balik. Nah, jadi di sini 1, 2, 6, minus 1, 4, 5. Oke. Jadi ini kita anggap, ya, kita anggap ini ada dua baris dan 3 kolom, gitu. Kita dua baris. Ini kita bisa tuliskan seperti ini, gitu ya. Jadi pertama kita punya dua baris, ya. Kita punya ini adalah array untuk dua baris ini, dua baris. Kemudian masing-masing itu adalah 3 kotak seperti ini, ya, 3 kotak, gitu ya, 3 kotak. Yang isinya di sini adalah 1, 2, dan 6, ini ya. Ini minus 1, 4, dan 5, gitu ya. Nah, ini adalah baris pertama, ini baris kedua, gitu ya. Kemudian ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, gitu ya. Ini juga sama, gitu ya. Gitu. Sehingga ketika kita mau mengakses 6 ini, ya, 6 ini adalah ada di baris pertama, kolom ketiga, gitu ya, seperti itu, ya. Jadi di sini, ya, mendeklarasikannya adalah menjadi, ya, M itu, ya, adalah array, ya, 1, 2, ya, 1, 2 ini barisnya dulu, ya, of array, ya, of array 1, 3, gitu ya, of integer, ya, seperti ini. Jadi pertama adalah satu dimensi dulu dengan elemennya ada 2, gitu ya. Kemudian ada satu dimensi lagi di dalamnya, ya, dengan elemennya ada 3, gitu ya. Nah, ini cara mengaksesnya sama sebetulnya. Jadi pertama kita bisa akses seperti ini karena ini ada kurung sikunya ada 2, ya. Kalau tadi kan kurung sikunya 1, ya. Nah, karena kurung sikunya ada 2, kita bisa mengaksesnya itu seperti ini, ya. Ini untuk menunjukkan baris pertama kolom kedua, ya. Baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom kedua itu tadi 2, gitu ya. Jadi ini bisa kita isi dengan 2, gitu. Atau kita juga bisa mengaksesnya seperti ini, sama seperti yang tadi, gitu. Ini sama, gitu. Ini akan merujuk, ya, ini akan merujuk ke kotak yang sama, yaitu 2 ini, ya. Jadi cara penulisannya ada 2 macam seperti ini, ya. Nah, ini adalah cara kedua, ya. Jadi kita mau menggunakan cara yang pertama tadi, ya, array 1.2, ya, 1.3, ya, atau kita menggunakan dengan konsep seperti yang saya tuliskan tadi ini, yang kita bisa tuliskan seperti ini, ya, of, ya. Kemudian untuk mengaksesnya bisa kita gunakan 2 cara juga, ya. Bisa yang pertama, bisa yang kedua, itu, oke, ya. Oke, tadi kita sudah melihat, ya, bagaimana membuat program untuk deklarasi array statis, ya, dengan menggunakan cara yang pertama. Nah, sekarang kita akan coba dengan menggunakan cara yang kedua di sini, ya. Cara yang kedua, konsepnya tadi adalah array di dalam array, gitu, ya. Jadi ini kita ubah, ya, ya, seperti ini. Jadi yang pertama, ya, dimensi pertama misalkan kita gunakan untuk baris, gitu ya. Jadi dimensi pertama untuk barisnya ada 2,
ya, dengan range-nya adalah 1 sampai dengan 2 ya. Kemudian di dalam tiap elemen dalam satu baris itu berisi array gitu ya, dengan rentang 1 sampai dengan 3 gitu ya. Jadi kotaknya sama ya, wujudnya lebih kurang sama, tetapi dia konsepnya sedikit berbeda. Nah, kemudian untuk mengaksesnya ya, kita tetap bisa menggunakan cara mengakses seperti ini ya, dengan koma seperti ini, dimensi pertama, koma dimensi kedua gitu ya. Tapi kita juga bisa menggunakan cara yang kedua ya, dengan dua kurung siku seperti ini ya. Kalau ada satu kurung siku untuk satu dimensi ya, kita buat seperti ini juga bisa ya. Oke ya, seperti ini ya. Kemudian nah, supaya kita bisa pasti ya bahwa memang cara bisa kita akses dengan dua cara ya, yang pertama dengan cara seperti ini, yang kedua dengan cara seperti ini gitu ya, kita biarkan yang baris ke-16 seperti ini gitu ya. Nah, ini kita coba compile dulu ya, kita pastikan tidak ada error, tidak ada warning. Kemudian setelah itu kita coba menjalankan. Oke, dan kita pastikan hasilnya sesuai ya dengan apa yang kita harapkan ya. Oke, jadi ini adalah cara yang kedua untuk mendeklarasikan dan juga untuk mengakses elemen di dalam satu array dinamis, array statis dua dimensi seperti itu ya. Baik, untuk yang berikutnya adalah kalau tadi kita melihat ya bagaimana kita mendeklarasikan array statis ya, array statis multidimensi. Nah, sekarang bagaimana kalau ini kita buat ya dinamisnya gitu ya. Nah, caranya sama sebetulnya ya konsepnya. Jadi pertama ya, M ini kita deklarasikan sebagai ya, ini salah ya. M ini kita deklarasikan ya sebagai array dinamis ya. Array dinamisnya dia jadi, karena ini ada dua dimensi ya, dua dimensi berarti kita membuatnya seperti ini, array ya of integer gitu ya. Jadi array of integer ya. Ini konsepnya sama seperti yang terakhir saya jelaskan tadi gitu ya. Jadi ada satu dimensi array, kemudian masing-masing elemen itu berisi array lagi gitu ya. Gitu. Ini ya. Kemudian cara menentukan ya ukurannya gitu ya, kita bisa menggunakan seperti ini ya. Ini cara yang pertama ya, set length ya. Yang pertama adalah size ya, atau ukuran dari dimensi yang pertama ya. Misalkan dimensi yang pertama itu adalah baris ya, kita tentukan di sini 2 ya. Kemudian dimensi yang kedua adalah 3 gitu ya. Jadi ini membentuk kotak seperti ini ya, 2 baris dan 3 kolom gitu. Oke. Nah, karena ini adalah array dinamis, jangan lupa ya, indeksnya dimulai dari 0, selalu dimulai dari 0 gitu ya. Sehingga ini kalau kita buat kotaknya ya, itu akan menjadi ya seperti ini ya. Jadi ini adalah 0, ini adalah 1, ini baris ke 0, baris ke 1, kemudian ini kolom ke 0, kolom ke 1, kolom ke 2 ya. Sehingga ini itu adalah M ya 0 0 gitu ya. Ya, ini adalah M, atau kita bisa tuliskan dengan M 0 0 ya. Ini sama ya. Jadi kedua ini sama, kita bisa tuliskan salah satu di antaranya gitu ya. Oke, ini kalau menggunakan set length ya. Nah, kita juga bisa menentukan masing-masing gitu ya, set length ya. Set length ini kita bisa tentukan dimensi pertamanya dulu berapa ya, kemudian dimensi keduanya kita bisa tentukan lagi gitu ya. Itu oke ya. Ini adalah ya kalau kita menggunakan array dinamis yang multidimensi. Nah, bagaimana kalau misalkan 3 dimensi? Sama sebenarnya, 3 dimensi kita tinggal tambahkan saja array of integer itu kalau 3 dimensi
ya. Kemudian ini juga sama ya, 0,0,0 gitu ya, untuk cara mengaksesnya. Oke ya. Nah, kita lihat nanti programnya ya. Baik, yang berikutnya adalah kita akan melihat bagaimana kita menggunakan array dinamis untuk larik multidimensi gitu ya. Nah, kita masih menggunakan contoh yang sama di sini ya. Ini kita ubah ya. Kita ubah menjadi array dinamis. Nah, karena kita menggunakan array dua dimensi atau multidimensi nanti gitu ya. Jadi konsep yang kita gunakan adalah konsep yang kedua tadi dalam array statis, yaitu array di dalam array gitu ya. Jadi kita tuliskan di sini array of array gitu ya. Jadi ada array di dalam array yang masing-masing elemennya itu tipenya adalah integer gitu ya. Kemudian cara mengatur atau menentukan ukuran dari masing-masing dimensinya, kita menggunakan fungsi yang sama yaitu setLength ya. Kemudian nama dari variabel arraynya, kemudian diikuti dengan ukuran atau size dari masing-masing dimensinya ya, mulai dari dimensi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Jadi dimensi yang pertama untuk baris ada 2, kemudian dimensi yang kedua untuk kolom ada 3 gitu ya. Kita buat seperti ini gitu ya. Jadi caranya sama. Kemudian selanjutnya sama ya, oh ya, satu lagi, karena array dinamis itu dimulai dari 0 indeksnya, maka ini harus kita ubah ya. Kalau tadi kita tentukan range-nya 1 sampai dengan berapa, nah sekarang semua harus kita ubah ya, indeksnya dimulai dari 0 gitu ya. Jadi ini semua dari 0, kita ubah dulu ya. Untuk baris pertama 0, baris kedua 1 ya. Kemudian untuk kolom pertama 0, kolom kedua 1, kolom ketiga 2, kemudian kolom pertama 0, untuk baris kedua ini ya, kolom kedua 1, dan kolom ketiga 2 ya. Kemudian untuk perulangannya juga sama, kita mulai dari 0 to 2 gitu ya. Itu to 1 ya, karena ada baris pertama dan baris kedua. Kemudian untuk kolomnya dimulai dari 0 sampai 2 gitu ya. Jadi 0 1 2 gitu ya. Nah, selanjutnya sama ya. Ini kita coba build dulu ya, tidak ada error. Kemudian kita coba jalankan. Oke, hasilnya harus sama ya dengan yang tadi gitu ya. Oke, nah kemudian kita juga bisa menggunakan ya fungsi low dan fungsi high ya, untuk memastikan bahwa memang kita mulai dari yang terkecil ke yang besar gitu ya. Jadi di sini ya, low, kita gunakan low M ya, OM, kemudian high M gitu ya. Jadi ini pasti dimensi yang pertama idealnya. Jadi dimensi pertama yang terkecil dan dimensi pertama yang terbesar. Kemudian untuk setiap barisnya ya, jadi M I ya, ini adalah ya indeks terkecil dari M baris ke I atau baris pertama, kedua, dan seterusnya ya. Kemudian high M I juga di sini gitu ya, gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, ini kita coba jalankan lagi, kita build dulu, kita coba ya, tidak ada error di sini. Kemudian kita coba jalankan dan hasilnya pasti sama gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Jadi low ya, kemudian diikuti dengan variabel array, itu pasti ya yang dicari adalah ukuran ya terkecil, indeks terkecil dan indeks tertinggi ya dari dimensi pertama. Kemudian untuk dimensi berikutnya kita bisa lihat seperti ini gitu ya. Atau dengan kata lain ya, bahwa array of array atau array di dalam array gitu ya, setiap elemennya itu bisa berupa array, dan array setiap elemen itu ya, arraynya itu bisa saja dimensinya tidak sama ya, dimensinya tidak sama. Jadi misalkan baris pertama ada 2 kolom, baris kedua ada 5 kolom, baris ketiga misalkan ada 100 kolom, itu bisa saja kita buat seperti itu ya. Itu kalau kita menggunakan array dinamis
gitu ya. Itu keuntungan dari kita menggunakan array dinamis. Walaupun ya di dalam program kita harus sangat hati-hati ketika kita membuat array yang 2 dimensi tadi ya, yang ukuran baris dan kolomnya itu tidak seragam gitu ya. Oke, dan selanjutnya untuk array 3 dimensi, 4 dimensi dan seterusnya itu caranya sama ya. Tinggal bagaimana kita mendeklarasikannya dan bagaimana kita mengaksesnya gitu ya. Oke, mudah-mudahan itu bisa dipahami ya. Nanti Anda bisa memperdalam lagi ya pemahaman kalian dan keterampilan kalian dengan mengerjakan latihan-latihan. Oke.